netizen, kenalin aku Utami. Pada kali ini kita kembali lagi di acara SIA Talks. Kali ini aku nggak sendiri karena aku bersama Akang Teteh yang berprestasi dan juga bertalenta. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu, boleh? Boleh sebelumnya perkenalkan, nama saya Faikal dari tim PWMN Himadisa 2024, Prodi SIA Angkatan 2022. Kalau saya kan Cynthia Dewi dari tim PWMN Himadisa 2024 juga, angkatan 2022 SIA 4602. Oke, berarti kalian sekelas. Ya, Ya, Kalau sekelas udah sering ketemu nggak sih? Setim lagi sekarang? setiap hari ya. Setiap hari? Setiap hari Oke, ketemu. nggak bosan? bosan. Oke, kita juga satu angkatan, 2022 angkatan tingkat akhir lah ya. Ya, Kelihatan dari muka udah kelihatan udah ya. kolot, Ya. udah tua. Oke, tadi kan kalian dari tim POMN. Sebenarnya POMN itu kegiatan apa? PWMN itu kan program Ormawa Membangun Negeri ya. Jadi kita membantu desa gitu untuk misalkan di desa itu ada masalah apa, jadi kita bantu untuk bisa mengembangkan desa tersebut gitu. Oke, berarti ada studi kasus desa yang dipilih. Ya, Di mana itu? Di Cihideng tepatnya, di desa Lembang. Cihideng. Cihideng, Lembang. Berarti kalau dari sini jauh atau masih Kurang lebih 1 jam perjalanan dari 1 jam situ. perjalanan? Iya. Oke, kan kalau misalkan kita mau bikin suatu program pasti ada analisis terlebih dahulu kayak gitu. Boleh dong kakak-kakaknya cerita gitu dari awal gimana caranya milih desa Cihideng, terus apa solusi yang kakak-kakak sampaikan di proposal gitu sampai akhirnya bisa lolos pendanaan. Untuk riset desa itu kita mulai dari Ramadan tahun lalu ya. Iya. Dari Ramadan tahun lalu udah mulai cari desa, terus setelah itu kita nggak langsung nentuin desanya, tapi kita kumpulin beberapa desa berdasarkan dari konsultasi sama dosen pembimbing, terus juga kita tanya-tanya ke kakak tingkat yang udah lolos di P2MD kan kalau Iya, sebelumnya P2MD. namanya. Jadi kita tanya-tanya apakah kita mau lanjutin program mereka, apa kita bikin program baru gitu. Jadi setelah ngumpulin beberapa studi kasus desa, kita cari nih yang paling relevan, karena kan kalau SIA pasti bikin aplikasi keuangan gitu. Iya. Jadi nggak semua studi kasus tuh kayaknya bisa dipecahkan sama aplikasi gitu. Jadi kita cari studi kasus mana di desa mana yang paling relevan, terus akhirnya kita pilih di desa Cihideng untuk kasus BUMDes. Oke, kalau desa Cihideng itu background dari anggota tim ada yang daerah sana rumahnya atau kayak kalian riset-riset aja gitu nyari-nyari gitu sambil Kayak- healing ya kalau ke Lembang. Gak ada sih. Iya, sambil healing sih sebenarnya. nggak ada. Gak ada. Jadi Nggak ada kita yang dari pure riset sendiri, cari-cari sendiri. Oke, berarti satu timnya itu berapa orang kalau POMN? Maksimal 10. Maksimal Maksimal 10. 10. Dari angkatan yang sama atau ada ketentuan misalkan campur gitu? Campur sih, ada angkatan di bawah kita berarti 2023 ya? 2023 ya. Oke, mungkin kan tadi udah riset nih kayak gitu sampai akhirnya kenapa sih bisa tertarik untuk ngambil studi kasus desa itu ke POMN? Karena kan bisa aja mungkin ke program yang lain gitu, nggak POMN. Sebelumnya sih kita ambil studi kasusnya bunga ya. Oh, bunga. Iya, tapi karena mungkin di sana warganya agak trust issue. Terus Ya. Jadi kita ngalihnya ke apa? BUMDes. BUMDesnya tuh lebih ke oke. pam airnya. Air. Iya. Karena di BUMDes itu kan dia kayak pengganti PAMDes mungkin ya. Jadi di sana ada air Pengganti PDAM. ya PDAM, pengganti PDAM. Cuman kalau dari desa ini versi lebih murah gitu. Jadi Iya. ini bisnis yang bisa dikembangkan gitu melalui aplikasi. Jadi kita rasa ini yang paling cocok gitu. Jadi pada saat itu oke, kita ambil, terus juga alhamdulillahnya pihak desanya sangat welcome gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti solusinya aplikasi. Aplikasi. Nah, aplikasinya tentang apa? Atau judul POMN-nya nih apa nih? Penasaran. Kalau judul POMN-nya tuh digitalisasi pencatatan keuangan BUMDes dalam bidang pengelolaan air sebagai solusi mengatasi permasalahan pembayaran dan peningkatan pelayanan untuk masyarakat desa Cihideng. Oke, berarti selain buat aplikasi pasti ada kegiatan-kegiatan lain ya di POMN-nya. Ya paling pelatihan kayak gitu-gitu. Untuk pelatihan atau edukasinya itu kayak gimana? Kalian menjelaskan tentang apa aja nih di kegiatan ke desa?
Kalau kegiatan ke desa itu yang awal kan pasti survei dulu ya. Survei untuk nentuin permasalahannya. Terus ternyata alhamdulillahnya dinyatakan lolos, kita ke sana lagi buat kajian lanjutan tentang mereka tuh mau aplikasi yang kayak gimana gitu. Karena ternyata sebelumnya udah ada aplikasi di desa itu, cuman aplikasinya tuh kalau menurut mereka memusingkan gitu. Iya, karena kode akun katanya itu bingung. Nah, dari situlah celah buat kita cari alternatif lain, aplikasi yang bisa dipakai sama mereka. Nah, setelah itu kita diskusi nih sama kelompok aplikasi kayak gimana. Setelah itu juga tim UI UX design. Terus setelah itu baru sosialisasi ke mereka, ini nih aplikasi yang akan kita buat. Kira-kira menurut mereka apa nih kritik dan saran gitu. Setelah nerima kritik dan saran, kita kembangkan aplikasinya, baru pelatihan 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, berarti aplikasinya itu dipakai masyarakat umum atau hanya beberapa pihak? Contoh, apakah Karang Taruna setempat atau mungkin pihak desa? Untuk aplikasinya dipakainya sama pihak desanya, BUMDes-nya. Pihak Iya. BUMDes. Untuk yang masyarakatnya tuh ada lagi, beda lagi. Website. Oh, beda lagi. Iya. Boleh gak diceritain perbedaannya itu di mana gitu kalau untuk usernya desa sama usernya masyarakat? Kalau misalkan website tuh misalkan kan ini tentang air ya, mungkin misalkan ada masyarakat yang mau masang pipa baru gitu, nah itu lewat website gitu, jadi nanti dia otomatis masuk datanya ke aplikasi yang dikelola sama pihak BUMDes-nya gitu. Kalau BUMDes ya megang semua data-data kayak pelanggan, utang, dan segala macamnya gitu. Oh, oke. Jadi lebih ke BUMDes itu bisa monitoring yang masyarakatnya gitu ya? Iya. Oke. Bagus sih aplikasinya karena emang kalau ada studi kasusnya berarti bermanfaat sama desa sasaran yang kita tuju gitu. Nah, tapi pernah nggak sih kakak-kakak ngerasa kalau misalkan ada satu titik di mana lagi ngerasa susah nih ngejalanin POMN atau lagi ngerasa capek nih atau ada tantangan-tantangannya nih, gimana nih? Apa ya, sebenarnya karena kita waktu itu sambil kuliah juga ya. Iya. Jadi jadwalnya tuh yang ke desa terus harus ngerjain tiba-tiba kuis iya. atau apa segala macam, tugas dadakan dari dosen. Mungkin itu sih. Iya, terus paling kalau karena apa ya, menguras tenaga sama mental juga Ya, gitu ya. betul. Dimana kayak kita waktu itu begadang ya sampai subuh, sampai paginya juga harus ke desa lagi gitu. Paling ya kalau kita enjoy aja sih ya, mungkin karena timnya juga udah dekat gitu ya. Iya. Jadi udah punya chemistry, jadi kalau kita ya udah dijalanin aja gitu. Oke, berarti waktu itu mulainya di semester berapa? Semester 4 akhir ya. 4, iya. 4 akhir. Kemudian tahapannya kan awal-awal submit proposal. Iya. Setelah itu sampai akhir dinyatakan pendanaan itu tahapan-tahapannya gimana aja? Waktu itu dikabarin lolos aja ya. Iya sih. Setelah Setelah submit proposal, ya. Iya. Oh, langsung pendanaan terus implementasi. Iya, langsung langsung ke desa. Iya, karena kan itu di waktu libur juga kan. Iya. Jadi kita pulang lebih awal, kita ke Bandung lebih awal. Jadi ya buat kembangin aplikasi kayak gitu. Oke, berarti kalau POMN ini durasi waktu implementasinya berapa lama? Dari Agustus sampai November. Agustus sampai November. 4 bulan lah ya. 4 4 bulan, 5 cuma bulan. memang belum diimplementasikan 100% kan. Jadi rencananya hari ini juga kita mau ke desa juga gitu. Karena kita mau lanjutin program ini melalui pengabdian masyarakat sama dosen pembimbing POMN juga gitu. Jadi ya semoga bisa diimplementasikan secara keseluruhan gitu, 100% dipakai sama mereka. Iya, karena itu emang suatu program yang harus berkelanjutan ya, karena terasa gitu manfaatnya untuk masyarakat desa. Nah, tadi kan udah ditanya nih tentang tantangan, kemudian hambatan dan lain sebagainya. Aku mau minta tips and trick dari kakak-kakak. Gimana caranya ketika kita lagi hektik-hektiknya, tapi kita tetap tanggung jawab sama apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya ketika kita ikut POMN berarti kan tanggung jawabnya harus menyelesaikan sampai akhir gitu. Walaupun background kita kan masih kuliah, tugas dan lain-lain. Kalau aku pribadi sih filter prioritas ya. Jadi kita filter dulu mana nih kegiatan yang sekiranya bisa didahulukan dan mana yang bisa kayak dinanti dulu gitu. Setelah filter itu mungkin kan nggak semua orang punya jadwal yang sama. Walaupun kita dari satu kelas gitu kan pasti ada orang yang kayak ya aku nggak bisa. Nah paling ya kita harus saling backup. Tapi ya orang yang
izin juga ya harus punya tanggung jawab gitu. Jangan tiba-tiba ninggalin tanpa rasa tanggung jawab gitu. Karena kita kan udah kehilangan satu orang juga gitu ya. Iya. Dari 10 orang jadi 9 orang. Jadi kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab itu nambah beban juga Iya. gitu. Oke. Jadi saling backup aja. Saling backup. Kalau dari Faikal gimana? Mungkin pentingin prioritas aja sih sebenarnya. Oke. Udah paling itu. Berarti skala prioritasnya harus benar-benar terschedule dengan baik lah supaya nggak ada bentrok-bentrok ya. Oke, mungkin setelah ini aku mau nanya tips and trick mengenai gimana sih bisa lolos pendanaan, proposalnya bisa lulus, kemudian didanai kan kalau itu dari Dikti ya, Kemendikbud. Iya. Dari Dikti gitu. Nah, kan pasti ada step by step yang kalian lakukan dan juga bagaimana tips and trick bisa lolos di POMN. Yang pertama sih harus cari tim yang solid ya, pastinya. Terus chemistry-nya harus dapet, pemikirannya disatuin biar gampang komunikasinya, nggak ada miskom apa segala macam. Terus banyak-banyak riset terutama karena diskusi. Iya. Oke, tadi kan diminta cari tim yang solid nih. Oh, iya. Kadang kita aja misalkan berdua ada cekcok-cekcoknya gitu ya, apalagi bersepuluh kan POMN. Gimana caranya kalian tuh ngatasin ketika ada perbedaan pendapat gitu, di mana 10 orang pasti punya pendapatnya masing-masing gitu. Kalau kita balik lagi ke ketua ya. Iya. Oke. Misalkan ada pendapat A sama B beda. Nah, kira-kira kalau ketua maunya gimana? Terus biasanya juga kita kumpul juga dan lebih banyak yang pilih opsi yang mana gitu. Paling kayak gitu. Terus juga kalau perbedaan pendapat itu wajar ya. Cuman kalau so far nggak pernah ada berantem kayak gitu, nggak pernah sih. Oke, berarti sejauh ini bisa diatasi lah ya, Iya. asalkan yang satu dan yang beda pendapat yang lain tuh nggak kekeh gitu. Jadi Iya. kan kalau kayak gitu jadi bentrok-bentrok ya. Iya, benar. Oke, kan tadi udah dijelasin nih aplikasinya sejalan dengan prodi kita SIA. Aku mau nanya, menurut kakak-kakak sendiri apa relevansi dari mata kuliah SIA yang kepake banget di program Ormawa Membangun Negeri? Framework ya. Ih, Framework sama akuntansi. akuntansinya juga Iya. gitu. Karena kan pencatatan keuangannya bisa dibilang di sini juga butuh kayak jurnal umum dan segala macam gitu. Jadi itu kayak misalkan PA itu kepake banget sih gitu buat karena kan sebelum bikin aplikasi kita harus tentuin dulu nih, Iya. misalkan prosesnya gimana, terus nanti laporan ujungnya tuh mau laporan apa aja gitu. Jadi kalau awal-awal yang memang di akuntansinya ya, setelah Iya. itu setelah tahu aplikasinya mau kayak gimana, laporannya apa aja, penyimpanan datanya kayak gimana, baru ke back end, front end di ya framework. Oke, nanti kan yang nonton ini bisa aja mau maju nih di POMN 2025 berarti kan? Iya. Ya, apalagi di himpunan nih pasti mereka akan maju karena suatu hal yang memang keharusan karena itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Iya. pengabdian kepada masyarakat. Nah, boleh diceritain nggak untuk isi-isi proposalnya nih? Kan kalau tadi kita lebih ke pengalaman, sharing, bagaimana experience-nya gitu. Sekarang lebih inti, lebih khusus ke proposal. Jadi gimana cara bikin proposal supaya proposal itu menarik tim review dari Kemendikbudristek. Karena kalau misalkan proposalnya mungkin dibilang nggak sesuai kan nggak akan lolos pendanaan ya. Iya. Gitu. Yang pasti harus sesuai sama judul ya. Iya. Harus sesuai sama judul, terus kita tuh harus menjelaskan di proposal itu sesuai sama apa yang kita mau gitu. Karena Oke. sebelumnya juga ternyata setelah kita di-review sama Kemet ada perbedaan pandangan. Iya, Jadi kita memang harus benar-benar bisa menjelaskan maksud kita tuh apa gitu. Dan kalau kita pilih BUMDes karena ini kan BUMDes tuh usaha yang didanai oleh pemerintah juga gitu ya. Jadi sebelumnya Oke. BUMDes itu dibangun sama pemerintah, pakai dana pemerintah juga. Jadi kita mikir kayak, oh kayaknya mungkin bisa nih dilirik karena kan kita mau mengembangkan program yang dibangun sama pemerintah juga gitu. Jadi sama-sama dari pemerintahan. Jadi ya kita mikirnya mungkin bisa dilirik dan ternyata ya alhamdulillah lolos gitu. Oke. Kan isi proposal pasti harus ada apa aja sih data-datanya gitu tentang desa atau gimana? Iya, tentang desa, permasalahan desanya, Kemudian keinginan desanya kayak gimana, desa. terus solusi yang kita tawarkan juga apa, sama rancangan anggaran biayanya juga harus jelas sih. Oke, berarti itu notes buat apa ya? Adik-adik yang mau maju PUMN. Sebelum itu kan
kalau udah buat proposal ada coaching-coaching gitu nggak sama entah itu dosen pembimbing atau kemahasiswaan mungkin? Sama Kema sih. Oke, Mbak. Iya, sama Kema. Paling karena waktu itu kan di-uploadnya baru ke Telkomnya kan, belum Oh ke iya. pusatnya. Jadi kita coaching, terus juga revisi-revisi ya. Waktu itu Iya. banyak banget revisian. Jadi kayak gitu sih paling ke Kema. Oke, kalau tadi kan udah programnya, kemudian isi proposalnya, solusinya. Di sini aku mau nanya nih, bagaimana kalian memilih dosen pembimbing yang sesuai dengan kalian? Karena aku percaya kalau semua dosen pembimbing itu pasti baik, pasti mendukung kita gitu, tapi cari yang klop gitu. Kita karena direkomendasiin sih sebenarnya dari Iya. cutting sebelumnya sih. Oh iya, belum ditanya ya, siapa dosen pembimbing POMN-nya? Siapa tahu nanti nonton ibunya. Bu Siapa? Nelsi. Bu Nelsi. Bu Nelsi. Halo Bu Nelsi. Ada yang mau disampaikan nggak ke Bu Nelsi gitu? Karena kan ibunya udah bimbing kalian nih di POMN. Apa ya? Mungkin untuk Bu Nelsi terima kasih udah membimbing kita. Iya, sampai sekarang juga kan ternyata programnya masih mau Iya, masih dilanjutin gitu berjalan, kan. iya. Terus juga kita memang magang sama Bu Nelsi juga, Iya. jadi komunikasinya juga lebih Pasti enak sama ya. Bu Nelsi. Bu Iya, Nelsi jadi itu lebih juga enak lagi. gitu buat komunikasinya gitu. Oke, kalau Bu Nelsi itu dosen yang akuntansi ya? Oke, berarti pas kalian merencanakan proposal berarti akuntansinya harus sedetail itu atau gimana nih? Paling harus jelas sih maunya kayak gimana. Harus jelas. Ya, kayak kirim Excel misalkan. Coba kirim Excelnya nanti contoh-contoh transaksinya nih, misalkan contoh transaksinya apa aja, terus nanti laporannya apa aja, kayak gitu sih paling. Terus nanti misalkan di review, kalau kata Bu Nelsi, oh kayaknya nggak kayak gini, harusnya gini, kayak gitu sih paling. Oke, berarti harus siap dengan semua revisi, Iya. Iya. masukan, Semua perbaikan gitu. Iya, oke. Tadi aku udah highlight kalau misalnya POMN ini kan harus sesuai dengan permasalahan di studi kasus ya. Di desa ya, berarti kalau POMN harus desa. Harus Iya, desa ya Kayaknya di semuanya desa panduannya. Ya. Oke, berarti nih adik-adik yang mau ikut POMN di tahun ini udah ada info belum ya kalau tahun ini dibuka lagi gitu? Kayaknya belum nih. Belum dapat Belum informasi. dapat informasi belum lagi dapat sih. informasi. Berarti teman-teman bisa lebih start lebih awal nggak sih dari kalian kan harusnya ya? Iya. Jadi kalian harus nyiapin desa tujuannya mau di mana, kemudian solusi yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang ada, cari dosen pembimbing yang baik gitu. Oke, mungkin sambil berjalan POMN ini, kesibukan dari masing-masing ini ngapain selain POMN dan kuliah? Dari Kania dulu. Jujur saya masih kuliah, masih magang gitu. Jadi Oh, fokusnya ke magang sama karena kita juga bikin aplikasi juga kan di magangnya. Jadi kita kayak harus kunjungan desa gitu ya. Kok kunjungan Ya, apotek, mitra ya? mitra ya. mitranya Karena beda kebetulan lagi, iya bukan desa karena lagi. magangnya kita di apa ya? Apotek ya. Iya, Apotek. bikin aplikasi buat Bikin apotek. aplikasi buat Oh. apotek, iya. Tentang apa kak itu aplikasinya? Untuk sekarang sih masih kartu stok ya, karena diminta oleh mitranya masih di seputar kartu stok itu aja, belum sampai ke jurnal Keuangan umum. gitu belum, karena kita mau implementasi dulu, rencananya besok ya. Jadi kita mau fokus dulu di implementasi kartu stok, setelah itu baru dikembangkan. Jadi kalau sekarang kayaknya masih di magang aja ya Iya, kesibukannya. Berarti magangnya sama. Sama magang aja. Kalau di SEA ini ada magang 1 semester, 2 semester gitu. Berarti kalau kakak masuknya ke magang yang mana? 2 semester. 2 semester. Iya. Berarti dari semester 5-6. Iya. Iya. Oke. Kan kalau di SEA sendiri udah banyak ya yang kembali lagi nih kita ke POMN. Udah banyak ya yang lolos POMN gitu. Pasti setiap tahunnya adalah kayak titipan kalau bisa lolos Iya. gitu kan, kita juga selalu berusaha ya mengusahakan supaya lolos gitu. Tapi pasti dari angkatan sebelumnya pasti kan ada titipan harapan gitu. Nah, sekarang apa titipan atau harapan dari kakak masing-masing ya buat angkatan setelah ini untuk yang ikut POMN? Kalau dari saya sendiri sih ya semoga misalnya tahun ini ada POMN lagi lolos ya, karena dari angkatan sebelumnya itu 2020, Udah 21 dan 2022 angkatan saya sendiri kan itu udah lolos. Jadi 3 kali berturut-turut ya, semoga untuk tahun ini kalau ada jadi 4 kali berturut-turut gitu. Lebih banyaknya semoga Iya. juga. Iya, semoga sama sih ya, semoga bisa lolos. Jadi biar bisa membanggakan juga gitu kan Iya, buat
Telkom dan buat Himadisa juga gitu. Iya, benar, biar track record SIA di Iya. PMN bagus ya, karena Iya. Iya. terus-terusan gitu tiap Iya. tahun. Kalau dari kalian sendiri nih, manfaat yang dirasakan ketika ikut POMN. Kalau tadi kan kita ngomonginnya manfaat buat desa terus ya, Iya. tapi buat individu masing-masing anggotanya nih, yang dirasain apa? Manfaat di POMN untuk saya sendiri Iya. sih karena di POMN saya bagian UI UX ya. Jadi itu pertama kali sih pengalaman bagi saya untuk ngedesain aplikasinya untuk buat web landing page buat ke masyarakatnya gitu sih. Itu mungkin pengalaman saya sendiri bagi saya. Oke, Bisa upgrade skill juga gitu Upgrade kan, skill. soft skill, hard skill. Terus juga ini pengalaman yang luar biasa karena ini juga relevan sama bidang yang sebenarnya saya inginkan gitu kan. oke. Jadi ya bisa nambah CV lah ya, Iya. nambah CV, nambah pengalaman. Terus apa lagi ya? Udah sih. Oh ini relasi relasi sama public speaking, karena kan kalau ke desa harus komunikasi ya. komunikasi terus ada acara-acara, jadi ya public speaking juga Dilatih. terasah gitu. Oke, kalau komunikasi sendiri ada hambatan nggak? Karena kan kalau biasanya nih ya, nggak semua sih sebenarnya. Tapi di desa itu rata-rata mereka tuh pakai bahasa daerah, di mana desa itu mungkin pakai bahasa Sunda ya. Iya. Dan anggota kakak ini apakah semua dari Bandung? Enggak kan? Tapi maksudnya Jawa Barat. Rata-rata Oh, Jawa Jawa Barat Barat. sih. Berarti Iya. paham lah. Dari 9 mungkin 2-3 orang yang Iya. bukan Jawa Barat. Jadi walaupun orang desa yang ngomong bahasa Sunda ya kita ngerti. Masih Iya. ngerti Sisanya ya. ngerti, iya. Yang Iya. itu Ya itu yang nggak tahu itu. Minta translate. Kita bahkan. translate mungkin ya. Oke, oke. Iya. Tapi so far nggak ada kendala ya, karena kan komunikasi itu penting gitu. Ketika kita nggak ngerti bahasa daerahnya mungkin nggak akan tersampaikan ya apa yang Iya. kita harapkan gitu. Tapi sejauh ini kalau banyak akang teteh Bandung mah aman berarti ya, karena Aman. pakai bahasa Sunda. Oke, mungkin gak kerasa ya kita ngobrol udah berapa lama nih? Sejam ada nggak ya? Kayaknya ada. Oke. Terakhir aku mau minta closing statement dari Faikal dan juga dari Kania masing-masing untuk harapan adik-adik yang ikut PMN ke depannya, dan juga mungkin dari teman-teman yang nonton yang ikut lomba, terlepas dari lomba PMN atau bukan, kan kurang lebih alurnya sama. Iya. Mungkin kalau dari saya sendiri tetap semangat ya. Dari awal sampai akhir jangan putus asa. Paling itu aja sih. Oke, Iya. adik-adik. Banyak banget kesempatan di luaran sana yang bisa mengembangkan diri kita gitu. Jadi kalau rasa takut untuk coba itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu kalah sama rasa pengen coba gitu. Jadi ya gak apa-apa, coba aja dulu gitu. Untuk urusan hasil kan ya itu mah balik lagi ke kehendak gitu ya. Iya. Jadi coba aja dulu, karena siapa tahu dari mencoba lomba-lomba itu ya dapat ilmu yang sebelumnya belum pernah didapatkan di kampus gitu kan. Dan juga ya nambah relasi, nambah sharing ilmu juga gitu. Jadi coba aja dulu gitu. Oke, nih dari kakak-kakak yang udah berpengalaman, yang kalau misalkan gagal coba lagi gitu, karena kan nggak tahu mungkin percobaan ketiga berhasil kan. Nah, terus kata Faikal juga terus semangat nih, karena emang kalau kita ikut lomba tuh perlu konsistensi semangatnya ya dijaga gitu. Oke, mungkin teman-teman sekian acara podcast SIA Talks kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mau request materi atau misalkan sharing tentang apa, boleh di kolom komentar. Nanti kita akan adakan sharing dari request teman-teman di kegiatan berikutnya. Terima kasih ya Kak Faika, Kak Makasih. Kania. Makasih Say hi dulu juga. dong ke kamera terakhir.